hatimu buka, mataku tegar, jiwamu hapus raguku, membuncah di hati harapan yang suci. Universiti Islam Jala merupakan sebuah institusi pengajian tinggi di Thailand yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengintegrasikan pengajian. Universiti Islam Jala terletak di Bukit Khautum, daerah Yarang, wilayah Pattani yang bersepadan dengan selatan Thailand. Universiti ini tumbuh pada tahun 2541 oleh Tuan Rektor Ismail Mufti Capakia. Universiti Islam Jala merupakan universiti satu-satunya yang berada di negara Thailand, di mana mahasiswa yang belajar di sini tidak hanya dari mahasiswa yang beretnik Melayu petani saja, namun ada yang dari etnik Thai beragama Islam, baik dari selatan bahagian atas, dari daerah pusat Bangkok dan sekitarnya, bahagian timur, dan juga bahagian utara Thailand. Selain dari itu, terdapat juga mahasiswa dari bahagian negara yang berminat belajar di sini, antara lain dari Republik Rakyat Cina, Republik Kamboja, dan Republik Saudi Arabia. Dan masyarakat di Bukit Khautum sekarang ini ada berbagai rakyat yang berada di sini, ada yang dalam negeri maupun di luar negeri. Mohon maaf bilik kecilnya. Bermula kali Mas mengenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Susanto. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya berada di kota Surabaya, khususnya di kota Kediri, di kawasan Kampung Inggris, seperti itu. Saya datang pada tanggal 2 Oktober, 2 September datang ke sini dikarenakan satu, saya mengikuti jejaknya Uttam Samsudin untuk memperluas wawasan belajar bahasa Thailand yang pertama, yang kedua untuk mengembangkan bahasa Inggris karena Ustaz Samsudin ingin mengembangkan bahasa Inggris khususnya di Thailand, di Yala, seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini adalah 1 bulan saya tinggal berada di Thailand. Terima kasih. Dekat sama Malaysia. Jadi bahasa Melayunya sama seperti Melayu Malaysia. Tapi kalau saya sendiri, jujur saya sebenarnya tak bisa bahasa Melayu. Susah. Jadi tahunya cuma bahasa Melayu yang ada di Ipin. Nah, kalau misalkan ini tidak nonton Ipin, pasti nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya komunitas pun tidak menggunakan bahasa, jadi menggunakan bahasa Jawa. Jadi sama di Thailand begini, komunitas orang Thailand cakap bahasa Thailand, tak cakap bahasa Melayu. Ada yang mungkin dari Serong sendiri, Yala cakap bahasa Melayu Serong, bukan bahasa Melayu Malay. Dialeknya seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan, jauh lah, banyak perbedaan lah, seperti itu. Jadi kalaupun nanti seandainya bahasa Melayu itu masuk ke daerah ASEAN, ya cukup banyak waktu. Bahasa Inggris saja belum semua negara pakai. Thailand saja masih kesulitan ngomong bahasa Inggris, apalagi nanti ada beberapa negara yang belum terbiasa pakai bahasa Melayu, itu juga butuh waktu yang lama. Inggris saja kurang lebih pada tahun berapa itu sampai titik hari ini belum bisa semuanya. Jadi kalau Melayu mulai titik 2013, entah sampai 2050 pun semoga saja bisa lah semuanya, seperti itu. Karena bahasa itu bukan terlalu cinta dengan bahasa sendiri. Cinta. Saya suka bahasa Thailand. Saya tak mau cakap bahasa Melayu. Saya
Cinta Thailand, saya tak mau cakap bahasa Inggris, sama seperti itu. Nah, sebenarnya ini diajak ngomong paham, tapi ngomong balik tak bisa. Tahu Tak maksud. boleh, tahu maksud, Tahu tapi maksud, tak tapi bisa tak bisa jawab. tak bisa jawab. Cek kami. Bahasa Thailand. Kebanyakan Thai. Kebanyakan Thai. Padahal belajarnya Melayu. Tapi ini mohon maaf nih, Melayu Patani sama Melayu Malaysia tak sama. Iya, Nah, jauh. jauh. Jadi cakap sama apa nih anak-anak ekonomi. Kadang tak paham. Dialek. Dialeknya Dialek. beda Aksen. seperti itu. Jadi Paling sama Indo. malah sama Jauh. Indo sama beda jauh, tak sama. Kalau daerah saya ini tidak menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana perbedaan antara bahasa Melayu di Indonesia dengan bahasa Melayu kawasan Serong? Oke. Bahasa kalau bisa dikatakan bahasa itu adalah komunikasi. Jadi setiap daerah mempunyai bahasa yang berbeda. Untuk hari ini bahasa Melayu sudah banyak digunakan di beberapa negara, khususnya di negara ASEAN. Salah satunya adalah di daerah Serong, khususnya Thailand. Tapi yang saya ketahui bahasa Indonesia yang berada di Indonesia sendiri sama bahasa Malay yang ada di Malaysia itu sangat berbeda. Mungkin hanya ada beberapa kalimat yang membedakan, mungkin hanya ada pembalikan kata. Seperti saya tak pandai cakap, tapi saya bisa berbicara seperti itu. Jadi ada beberapa materi atau beberapa percakapan yang tidak sama. Ketika saya datang ke Thailand, itu pun hampir tidak sama. Orang-orang bilang orang Thailand bisa cakap bahasa Melayu, tetapi ternyata bahasa Melayu di Serong berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Jadi pertama saya datang pun ada beberapa kendala atau kesulitan yang saya hadapi untuk berbicara. Tapi beberapa hari hampir 1 bulan ini sudah bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan warga setempat, jadi saya bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Mengikut pendapat Mas tentang penggunaan bahasa Melayu di Serong, kawasan Serong, bagaimana pendapat? Oh begitu, oke. Pendapat saya untuk penggunaan bahasa Melayu di daerah Serong, sebenarnya untuk bahasa semuanya bagus, tidak ada yang salah, karena memang kalau kita tidak punya bahasa, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa punya teman, dan tidak bisa membuat suatu persaudaraan antara khususnya orang Islam seperti itu. Jadi bahasa sendiri adalah satu tali atau satu kekuatan untuk menyambung silaturahmi antara orang Islam yang ada di Malaysia, Indonesia, Thailand, atau di Vietnam dan sebagainya untuk bersatu seperti itu. Jadi intinya kalau bagi saya sendiri, bahasa Melayu boleh dipakai, boleh digunakan untuk khususnya di daerah ASEAN. Cuman ada satu hal yang terlewat, yaitu ketika kita belajar bahasa Melayu sendiri, kita mempunyai sedikit kesulitan dikarenakan setiap tempat mempunyai beda-beda bahasa. Apalagi bahasa yang pertama kali yang sering digunakan untuk komunitas adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja belum bisa terrealisasikan untuk semua negara yang ada. Tidak semua orang bisa berbicara bahasa Inggris, apalagi untuk bahasa Melayunya seperti itu. Setiap sekolah juga mempunyai bahasa daerah khususnya yang di Indonesia. Jadi misalnya di Indonesia itu ada suku Jawa, ada suku Sumatera, ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Bugis. Semuanya mempunyai bahasa yang berbeda. Kalau nanti mereka seandainya diminta untuk belajar bahasa Melayu bisa, tapi untuk praktek, untuk langsung ke publiknya sepertinya lumayan agak sulit seperti bahasa Inggris itu sendiri, seperti itu. Jadi kalaupun di Serong bisa mengupayakan publik sini untuk bisa masyarakat sini untuk berbicara bahasa Melayu, itu sudah bagus. Jadi orang yang datang ke Serong pun tidak bingung, khususnya yang daerah Indonesia, daerah Melayu, daerah Malaysia, Singapura, lalu Brunei, mereka datang ke sini, mereka tidak usah bingung untuk berbicara dalam bahasa Melayu seperti itu. Jadi saya akui bagus. Bagaimana perasaan Mas
di Thailand? Saya alhamdulillah sampai hari ini saya senang. Satu, saya datang ke sini bukan pertama kali, saya datang kedua kali. Saya datang awal bulan Maret 2013, datang di Songkla. Saya ngajar di Songkla 1 bulan. Pindah ke Patalung selama 2 bulan. Jadi saya sedikit kenal sama orang-orang Thailand. Jadi kalau saya bisa katakan orang Thailand bagus, orang ramah, baik, tak beda-beda. Oh ini dari orang luar, tak mau cakap. Ini dari orang ini, tidak seperti Malaysia. Malaysia itu negerinya bagus, tapi kadang orangnya terlalu agak sombong. Sombongnya itu, ini dari Thailand, ini dari Indonesia. Sini jadi kerja gak usah teman aja, seperti itu. Seperti itu. Kalau di Thailand keluarganya bagus, apalagi ukhuwah Islaminya bagus. Jadi datang ke sini kita dianggap seperti keluarga. Tidak seperti orang lain datang ke sini, tidak. Jadi alhamdulillah senang tinggal di Serung seperti itu. What is he looking for? Something to eat. Cat, we don't have something to eat. Ini you want to bring home, bawa pulang nih. Ini mau ini. Punya anak. Punya anak. From Thai lalu. Kalau di sini kita cakap ini menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bahasa daerah. Misalkan di Thailand, orang Thailand menggunakan bahasa Thailand, daerah Serung menggunakan bahasa Serung. Kami dari Jawa dan kami menggunakan bahasa Jawa. Jadi nampak cakap bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita sometimes kadang-kadang bahasa Inggris, kadang-kadang campur sama Indo, kadang-kadang sama ini bahasa Jawa. Tuh, tapi seringnya sih pakai bahasa Inggris sama bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi ya sangat berbeda jauh dengan bahasa Melayu. Tuh, bahasa daerah. Sama ini kakak-kakak semua nih, kalau bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Thailand atau bahasa Melayu? Banyak menggunakan dialek. Dialek. Tapi Melayu. Ya. Melayu dialeknya dialek nih. Tapi tak cakap Thailand. Ada cakap. Di kelas cakap apa? Di dalam kelas. Campur. Oh, campur-campur. Campur Thai. Ini yang ngajar Ustadz Fauzan. Ya. Nah, Ustadz Fauzan tuh bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa bagus. Bahasa Jawanya bagus. Jadi bahasa sama orang tua. Jadi kalau di Jawa itu ada bahasa dengan ini teman Sama kawan biasa. seumuran sama kawan. Jadi bahasanya bahasa sedang-sedang. Kalau misalnya sama orang yang lebih tua ada bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Ini tahun ini lulus, tahun ini lepas lah nih. Saya Sakai, Ninoy. bahasa Thai sedikit, tapi kadang-kadang masih bingung. Soalnya bahasa Thai itu kadang beberapa kosakata Sama kosakata yang kayak bahasa mempunyai Inggris. kemiripan Mirip bahasa ini, Inggris. kemiripan suara. Jadi biasanya saya belajar sama anak-anak. Sama kayak ini putih. Warna putih sama nasi. Dia Kau, laki-laki. nah ini sama, tapi beda makna lah, hampir beda. Contoh lagi ini kayak ini kai, ayam, telur. Nah ini kai. Nah, itu masih agak jadi yang beda. Kalau kita pukul rata, jadi kita ratakan. Pokoknya kita sebut ini kai, Nah, kai. Tapi nah, kalau sama anak-anak nah, ini bukan
bukan kai tapi kai. Jadi intonasinya tak sama. Jadi kalau masih awam jadi kurang paham. Nah, ini bahasa saya. Terima kasih kepada Mas. Terima kasih. Sama-sama, semoga ini bahasa Melayu di sini bisa digunakan baik sama masyarakat di sini. Amin. Ya, amin. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Penonton, sekarang kita berada di hadapan Fakulti Sastra dan Sains Kemasyarakatan. Oke, kita akan pergi tanya mahasiswa bagaimana perasaan mereka terhadap bahasa Melayu. Oke, jom. Tiga perkataan bahasa Melayu. Lazatnya. Tiga perkataan bahasa Melayu. Kurang tak? Berapa? Tiga perkataan untuk bahasa Melayu. Sudahlah. Tiga perkataan untuk bahasa Melayu. Nak kapa? Tiga perkataan untuk bahasa Melayu. Apa nasi? Dr. Hanson. Oh, hari ini masakan banyak. Jom kita pergi bersama.